Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Saleh SSN. Di sini saya akan mempresentasikan tulis berjudul peran bahan baku dan pengendalian bahan baku pada perusahaan manufaktur. Kita sebagai pelaku bisnis, tentunya kita harus mengetahui di bidang apakah perusahaan kita bergerak, dan jika memang benar perusahaan kita bergerak di bidang manufaktur, tentunya kita harus mengetahui peran bahan baku dan bagaimana cara mengendalikannya. Karena perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, kegiatan utamanya ialah menghasilkan barang jadi, yang pastinya membutuhkan bahan baku untuk menjadi produksinya. Bahan baku di sini merupakan bahan yang sangat penting tentunya bagi perusahaan untuk menentukan proses produksi, sehingga diperlukan pengendalian untuk memastikan bahan baku yang ada di perusahaan mencukupi produksi di tahun yang berjalan. Oleh karena itu, kita sebagai pelaku bisnis yang bergerak di bidang manufaktur harus mengetahui bagaimana caranya mengendalikan bahan baku tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, jika bahan baku yang ada di perusahaan berlebihan atau kelebihan bahan baku, tentunya biaya yang dikeluarkan juga tidak efisien. Tetapi jika bahan baku yang ada di perusahaan juga mengalami kekurangan, itu juga tidak baik tentunya untuk perusahaan, karena berpengaruh atas pendapatan penjualan di periode tersebut. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pengendalian biaya bahan baku agar bahan baku yang ada pada waktu yang tepat melalui sumber terbaik serta jumlah dan kualitas sesuai. Di sini terdapat 5 metode untuk melakukan pengendalian biaya bahan baku. Untuk pelaku bisnis yang bergerak di bidang manufaktur khususnya, harus banyak membaca atau mempelajari seputar aplikasi kas masuk dan kas keluar. Untuk apa? Tentunya tujuannya di sini adalah untuk proses produksi berjalan dengan lancar dan biaya atas bahan baku menjadi efisien. Adapun kelima metode pengendalian bahan baku ialah yang pertama, metode order sizzling, dan yang kedua, metode the mix match, yang ketiga, metode the turbine, dan yang keempat ialah metode automatic order, dan yang terakhir ialah metode the ABC plan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode the mix match. Metode ini ialah metode pengendalian bahan baku yang didasari pada asumsi bahwa persediaan bahan baku berada pada 2 tingkat, yaitu tingkat maksimum dan tingkat minimum. Cara kerjanya ialah harus menentukan tingkat minimum dan tingkat maksimum terlebih dahulu. Kemudian jika sudah diterapkan, maka pada saat persediaan sampai pada tingkat minimum, kita dapat melakukan pemesanan bahan baku, sehingga bahan baku yang akan
menuju tingkat maksimum. Metode ini memastikan bahwa persediaan bahan baku selalu mencukupi agar penjualan dapat berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, apa itu metode the Tubin? Metode the Tubin sendiri ialah metode yang diterapkan pada jenis bahan baku yang harganya murah, dalam kurung relatif murah atau tidak mahal. Metode ini membagi atau memisahkan bahan baku menjadi dua bagian. Yang pertama, bahan baku yang akan digunakan untuk periode saat bahan baku diterima dan saat pemesanan dilakukan. Dan yang kedua ialah bahan baku yang digunakan pada periode saat pemesanan dan pengiriman pemesanan. Bahan baku dilakukan pada saat bahan baku berjalan pertama sudah digunakan, sehingga biaya bahan baku menjadi efisien dan efektif. Dan yang ketiga, metode the automatic order. Apa itu metode the automatic order? Metode the automatic order ialah order system atau sering disebut metode pemesanan otomatis. Metode ini ialah metode yang mengendalikan bahan baku yang secara otomatis akan melakukan pemesanan bahan baku jika persediaan berada sampai jumlah tingkat pemesanan kembali. Metode ini akan bekerja dengan optimal jika menggunakan bantuan komputer untuk melakukan administrasi persediaan bahan bakunya. Dan yang ketiga, metode ABC atau the ABC plan. Metode ABC atau metode the ABC plan sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan skala besar yang memiliki jumlah persediaan banyak dan dengan nilai yang berbeda-beda tentunya. Pengendalian bahan baku yang nilainya tinggi berbeda dengan pengendalian yang nilainya rendah. Metode ABC ini membagi persediaan menjadi tiga kelompok. Apa tiga kelompok tersebut? Ialah berdasarkan nilai dan pembagian dan pembagian kelompoknya ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah kelompok A, persediaan yang memiliki nilai tinggi. Karakteristik pengendaliannya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah persediaan minimum kecil. Dan yang kedua, tingkat reviewnya tinggi. Yang ketiga, tingkat pemesanannya juga yang tinggi. Dan yang keempat, dibutuhkan pencatatan yang rinci juga tentunya. Dan yang terakhir, tingkat pengawasannya juga harus tinggi. Dan kelompok B ialah persediaan yang memiliki nilai rendah. Karakteristik pengendaliannya ialah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah persediaannya minimal besar. Dan yang kedua, tingkat reviewnya rendah. Dan yang ketiga, tingkat pemesanannya juga rendah. Dan yang keempat, tidak membutuhkan pencatatan perpetual. Dan yang terakhir ialah tingkat pengawasannya di sini rendah. Dan pembagian kelompok yang ketiga ialah persediaan yang memiliki nilai rendah. Karakteristik pengendaliannya ialah sebagai berikut.
Persediaan yang memiliki nilai sedang, karakteristik pengendarnya karakteristik pengendarnya ialah sebagai berikut. Jumlah persediaan minimal besar, dan yang kedua tingkat reviewnya rendah, yang ketiga pemesanan juga rendah, dan yang keempat tidak membutuhkan pencatatan perpetual, dan yang kelima tingkat pengawasan rendah. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.